Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Di video ini kita akan belajar eh, Ruby on Rails dengan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah ada yang tahu apa itu Ruby, apa itu Rails. Nah, di sini teman-teman pasti udah tahu ya Ruby ini adalah sebuah bahasa pemrograman ya. Di websitenya bisa langsung teman-teman kunjungi aja di sini ya. Ruby ini adalah sebuah bahasa pemrograman ya, open source. Nah, kemudian Rails, apa itu Rails? Ruby on Rails. Nah, Rails ini adalah sebuah framework dengan bahasa pemrograman Ruby ya, dari Ruby ya. Jadi sebuah framework menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Sama seperti misalnya Laravel atau Codemeter itu framework dari bahasa pemrograman PHP ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita perlu siapkan dulu apa aja yang harus kita siapkan. Yang pertama teman-teman install dulu Git ya. Oke, install dulu Git. Nah, install Git yang 64 bit ya. Di sini menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau bagi yang eh, laptopnya 64 bit ya, itu install yang 64 bit ya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11 ya. Windows 11 arsitektur 64 bit ya, teman-teman. Nah, Windows 11. Oke, di-download dulu. Di sini saya akan membuatkan tutorialnya tanpa di-skip ya. Jadi mulai dari awal sampai sebuah project berhasil kita selesaikan. Sebuah project berhasil kita buat ya. Di video pertama ini kita persiapan dan instalasi dulu. Nah, di sini kita download Git. Terus teman-teman kalau udah download, silakan di-install ya. Oke, saya install. Oh ya, saya ada versi udah terinstall versi lama. Sekarang saya install versi terbaru ya. Oke. Nah, install. Oke. Oke, launch Git Bash. Oke, udah. Pokoknya muncul ini nanti ya. Git. Oke, muncul ini. Oke, selesai. Sekarang kita kalau udah teman-teman install Yarn ya. Yarn. Ini get start install Yarn ini, klik install Yarn. Kemudian alternatif ya teman-teman download ya operasi sistemnya apa Windows. Kemudian versi stabil ya, download versi stabil yang ini. Oke, kemudian teman-teman download installernya. Oke, ini ya karena saya sudah download, jadi teman-teman tinggal cari aja. Saya udah download ya. Kebetulan saya udah download Ian. Ini ya teman-teman tinggal install aja ya. Tinggal install aja. Ya, double klik, next. Nah, ini saya remove dulu ya. Ini udah terinstall sebelumnya. Jadi saya install lagi. Oke, next. Next. Nah, ini ke 62 ini 62 bit ya. Karena year ini nggak ada versi 64 atau 32 bit ya. Jadi satu file aja ini bisa diinstal di 64 dan 32 bit. Next install. Oke, gitu aja selesai installnya. Teman-teman buka Git Bash ya. Git Bash. Oke, kita lihat cara ceknya. Yard min p ya. Oke, udah ya. Jadi udah terinstall Yarn versi 2 ya. Oke, sekarang kita install yang namanya Node ya, Node.js. Ya, teman-teman nanti buka aja Node ya. Download.
Nah, ambil versi yang LTS-nya ya. Yang ini yang paling rekomend. Nah, nanti teman-teman sesuaikan. Saya download 64 bit. Kebetulan saya sudah download 64 bit filenya. Ini dia filenya. Teman-teman tinggal install aja. Nah, ini kebetulan saya udah apa ya? Udah install, jadi saya remove aja dulu. Ya, jadi biar kita mulai dari awal lagi. Oke, kita coba install lagi. Nah, kita cek di sini ya. Not. Nah, belum ada ya. Oke, kita install. Nah, next aja. Next aja. Nah, ini biarkan aja. Next. Install. Oke, udah selesai. Kita coba cek lagi. Nah, oh bukan. Berarti not main version ya. Nah, oke. Udah terinstall versi 16.16.0 ya. Oke, ini versi 16.16.0 ya. Oke. Terus langkah berikutnya ini udah saya close saja, yang udah saya close saja. Terus kita install Ruby-nya ya, teman-teman. Nah, kita baca dulu di Ruby on Rails ini guides ya. Klik ini. Ruby saat ini, saat video ini dibuat itu versi 7.0.3.1 ya. Update terakhir itu bulan Juli eh, tanggal 12 2022. Oke, kita ke guide-nya. Start with Rails. Nah, di sini sebaiknya kita ikuti aja apa yang diperintahkannya di sini ya. Install ya. Oh ya, instalan berikutnya yaitu oke, instalan berikutnya ya sebelum yang perlu diinstal adalah Ruby dan SQLite 3. Oke, untuk SQLite 3 teman-teman bisa lakukan install di websitenya, buka websitenya ya di sini SQLite 3 website. Oke, kemudian kita download ya. Ini versi sekarang ya. Download versi sekarang, download. Nah, ambil yang ini precompiled binary for Windows ya. Ini SQLite Tool Win 3264. Oke. Download. Oke, udah selesai download, open. Nah, taruh kita keluarkan, taruh di C aja. Taruh di C ya, teman-teman. Taruh di sini. Oke, kalau udah teman-teman bisa nanti dijalankan di sini ya, skelet 3 kayak di sini dia. Nah, nah untuk menjalankannya agar bisa kita cek di sini ya di Gitbase-nya yaitu SQLite skelet 3 min version. Nah, ini kan belum ada ya. Kita harus ini rename aja namanya jadi SQLite 3 ya. 3. Terus kita atur environment-nya agar bisa diakses langsung dari Gitbase-nya ya atau CMD-nya. Berarti ini ambil ini ya linknya C SQLite 3. Ini env edit the system environment variable. Kemudian environment variable. Nah, ambil patch ya di atas ini patch, double klik, new, paste di sini alokasinya. Terus di sini juga patch system variable, new, paste. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, terus kita coba. Nah, oh ya, ini belum saya refresh dulu. Ini dia ya. Kita coba lagi. Ini untuk ngeceknya udah ada petunjuknya di sini. Anak SQLite 3 version ya. Di git base. Oke. Paste. Nah, oke. Udah bisa ya SQLite 3 main version. Oke. Sekarang kita install Ruby-nya ya, Ruby installer. Nah, di sini katanya untuk menginstal Ruby itu versi 2.7 ya. Itu sangat direkomendasikan 2.7 paling rendah ya atau di atasnya. Nah, sementara di installernya sekarang itu klik download ya. Ini linknya, link-link ini nanti saya taruh di deskripsi.
Nah, sekarang kita disarankan untuk menginstal di sini versi terbaru Git-nya adalah versi 3 ya. Nah, jadi di sini di versi 7.0.3.1 ini itu disarankan menggunakan versi 2.7 ya atau di atasnya. Jadi jangan versi 3 ya teman-teman karena saya sudah coba install versi 3 itu tidak banyak bermasalah. Ada yang error, ada itu errornya, ini errornya. Nah, tetapi kita ikuti aja ya. Jangan sampai nggak mengikuti versi dari Ruby on Rails-nya. Oke, kita lihat ya Ruby version itu belum ada ya. Nah, belum ada. Itu kita coba untuk install Ruby-nya ya. Download aja yang versi Ruby plus Development Kit-nya. Nah, jadi versi terbaru itu 2.7 yang paling tinggi ya, 2.761 ya. Ini yang saya rekomendasikan, 27 ya, 61. Oke, saya udah download ya. Teman-teman tinggal klik aja filenya download. Nah, saya udah download. Nah, ini Ruby Development Kit 276.1 ya. Ini yang 64 bit. Jadi sesuaikan aja dengan komputernya ya. Nah, ini next. Oke, next. Nah, ini biarkan aja seperti ini. Ini biarkan aja. Defaultnya ini biarkan aja. Next. Kemudian kita install. Kita install sampai installnya selesai ya, teman-teman. Tunggu sampai selesai. Ini memang agak lama karena banyak file yang mau diinstalnya. Oke, udah selesai. Ini kita jalankan ya SDK-nya ini biar ini di checklist, finish. Nanti ini jalan ya. Nanti teman-teman klik press enter 1 sampai 3 ya. Enter aja. Oke, di enter aja ya. Nah, kita tunggu dia menginstal apa namanya ini ya. MSYS2-nya. MSYS base system dan apa lagi? Ya itulah namanya itu Ruby installer 2 for Windows MINGW-nya ya development toolchain-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada katanya error-error, biarkan aja dulu ya. Nah, sampai selesai ya. Nah, oke ini udah selesai. Oke. Nah, oke. Nah, ini enter aja ya. Enter. Oke, udah selesai ya. Kita cek. Kita cek lagi Ruby version. Oke, ini harus di close, harus di buka lagi Git ya, Git bash. Nah, terus kita lagi cek lagi. Oke, Ruby min versionnya Ruby 27 ya. Oke, udah selesai install. Sekarang kita install Rails-nya ya, teman-teman. Nah, untuk install Rails-nya itu kita langsung aja di sini ya. SQL-nya udah. Nah, ini untuk install Rails-nya, games install Rails. Kopas. Kita paste. Ini saya clear dulu. Oke, kita paste. Game install Rails ya, teman-teman. Nah, ntar. Ya, kita tunggu. Ini memang agak lama ya. Oke, udah berhasil install ya, teman-teman. Udah berhasil install. Nah,
Jadi sebelumnya saya udah pernah juga install Rails ini ya teman-teman. Nah jadi ini enggak, jadi komponennya enggak terlalu banyak diambilnya. Jadi kita hanya eh, hanya beberapa yang perlu diinstalnya ya teman-teman di sini. Nah udah berhasil kita install Rails-nya. Nah bagi teman-teman yang pertama kali install Rails, ya bagi pertama kali install Rails, itu nanti akan banyak ngedownload direktori-direktori, ngedownload file-file yang dibutuhkan ya, yang belum terinstall itu akan banyak di-downloadnya nanti ya. Seperti kita di video sebelumnya, seperti di instalasi sebelumnya, seperti instalasi Ruby, itu akan banyak komponen-komponen yang akan di-downloadnya ya. Ini kebetulan komponennya sudah ada terinstall semua, jadi ini nggak terlalu banyak lagi instalannya ya teman-teman. Nah, oke ini saya clear dulu. Oke lanjut. Nah setelah ini kita bisa ya kita lihat real version ya. Kopas, paste. Oke, kita sudah berada di real versi 7031 ya, sesuai dengan di websitenya saat video ini dibuat itu versi 7.0.3.1 ya. Nah, oke kita coba buat ya Rails new block ya. Jadi kita, nah ini nanti ini Rails membuat project baru ya. Ini membuat project baru. Teman-teman bisa arahkan projectnya ke C ya. Kita buat di C aja. Nah, CD C ya. CD C. Oke, ini. Oke, teman-teman. Di C ya. Atau bisa juga selain di selain di ini, selain di Git Bash, teman-teman bisa buat di CMD ya, teman-teman. CMD. Nah, CD C. Oke, nah di sini juga bisa, di Git Bash juga bisa, itu sama aja ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman jika ingin lihat Ruby main version, itu sudah bisa juga ya, jadi tanpa pakai Git Bash lagi ya. Oke, sekarang kita buat project baru dengan nama sesuai dengan, kita ikuti aja dulu ini nama projectnya ya, atau bisa project A, project B, atau project lain ya. Kita buat ini blok aja, kopas. Oke, terus kita coba uh, create ya. Nah, ini dia sudah create. Oke, nah ini Rails new block ya, Rails new block. Oke, ini kita menunggu sampai progresnya selesai di create ya. Ini dia blok ya, ini project kita ya, project kita. Oke, ini blok nama projectnya. Ini kita tunggu sampai uh, instalasinya sampai create projectnya selesai ya. Oke. Sambil menunggu projectnya selesai, nanti project ini akan kita buka dengan text editor ya. Kita perlu install text editor. Teman-teman silakan install Visual. Kita menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, nah di sini sambil kita menunggu instalasi, sambil menunggu create projectnya selesai ya. Nah, nanti teman-teman download ya. Setelah teman-teman download ini, oke, download aja sesuai versi dari sistem operasinya. Terus buka Visual Studio Code ya. Ini Visual Studio Code. Oke. Terus install extensionnya ya. Extension yang perlu diinstal ya teman-teman. Extension pertama teman-teman install adalah Ruby. Oke. Nah, install ini ya. Nanti ini kebetulan saya sudah install, jadi teman-teman nanti ada tombol installnya muncul di pojok kanan bawah ya. Ini Ruby, install aja. Ini kebetulan saya sudah install ya. Kebetulan saya sudah install. Kemudian apalagi itu aja. Nah, ini ada Ruby on Rails snippet ya. Ini juga boleh diinstal. Nah, oke, itu juga boleh diinstal ya.
agar kita mempermudah membuat script-script yang ada di Rails-nya. Ruby on Rails ya, on Rails. Oke, Ruby on Rails. Nah, ini juga teman-teman silakan Ruby on Rails support ya. Ini snippetnya nanti akan bisa custom. Oh ya, membuat snippetnya ya. Ini ada banyak pilihannya. Jadi kita tinggal menggunakan snippet aja ya. Jadi untuk mencobanya bisa CRUD, def, create, find parameter, model, create ya, before hash. Ada banyak ya. Nah, ini juga boleh diinstal ya snippet untuk Ruby. Terus kode runner ya. Ini kalau kita menjalankan ya teman-teman. Oke, jika teman perlu. Ini ditunggu aja nih masih lama ya fetch game metadata from the Ruby games ya. Dia ini lagi download metadatanya. Ini kondisinya harus online ya teman-teman. Oke, kemudian kode. Nah, kode runner ya, ini juga diinstal. Ini juga diinstal. Oke, itu aja sih ya teman-teman yang perlu diinstal di Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian install ini juga ya, material ya, untuk material icon tema untuk mengganti folder-folder icon temanya. Oke, ini lagi processing install. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini masih berjalan ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai, benar-benar selesai ya. Nah, ini foldernya ini ya. Tapi ini belum selesai di create-nya ya. Jadi untuk membuat projectnya harus online ya, dalam kondisi online karena ada komponen-komponen yang di download ya. Oke, nah ini udah selesai ya. Ternyata setelah ini selesai, ada beberapa yang pilot ya, yaitu kita bisa lihat dari di sini, yaitu SQLite-nya, SQLite 3-nya. Nah, ternyata di sini SQLite 3 yang dibutuhkan hanya SQLite 3 itu versi 1 ya, sementara yang kita punya adalah SQLite 3 versi yang tertinggi ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu di sini untuk memperbaiki masalah ini ya, teman-teman cukup ini. Nah, ini SQLite 1.44 ya. Jadi in game file, nah run bundle. Nah, ini cukup kita buat. Kita coba Rails Turbo install stimulus install ya. Ini kita coba bundle install ya, bundle install. Ya, kita install ini. Oke. Oh ya, kan udah selesai ya. Kita arahkan ya direktorinya ke cd block ya, block. Oke, nah baru buat bundle install ya. Bundle installnya. Kalau ini ada yang error ya teman-teman, ini ada yang error. Bundle install, kita tunggu. Nah, bundle install tuh installin missing games ya. Jadi SQLite-nya versi 1, SQLite 3-nya versi 1 ya yang diminta ya. Nah, ini. Oke, ini udah menginstal bundle installnya di dalam folder bloknya ya teman-teman. Kita tunggu aja ini sampai selesai ya. Installing SQLite. Nah, ini dia install SQLite 1.4.4 di dalam folder blok ini ya teman-teman, di dalam folder blok ini.
Oke, kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke, nah ini kita udah selesai ya menginstalnya semuanya. Oke, nah ini kita klik Boonle info ya. Oke, ini menampilkan Boonle info game name. Oh iya, Boonle info ya. Ini udah selesai. Kita langsung aja ya. Eh, Rails untuk menjalankan servernya. Pastikan kita sudah berada di C block ya. Ini nama foldernya Rails server. Oke, nah udah ya. Nah ini Rails server sudah berjalan ya di versi Rails 7.0.3.1. Nah, kemudian ini untuk menjalankannya di 127.0.0.1.3.3000 ya. Ini di Kopas saja. Kita buka browser, teman-teman buka browser. Di sini saya coba buka browser, Chromium aja saya pakai. Enter. Oke, Rails kita berhasil terinstall di Rails versi 7.0.3.1 di Ruby versi 2.7 ya. Nah, di sini ada juga caranya selain dari itu, yaitu nah di sini ada jika menggunakan Windows ya katanya. Nah, jika menggunakan Windows ya, starting up with the versi ya. Ini if you are using Windows, script under bin folder directory to Ruby bin Rails server. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini katanya ya. Kita coba dulu apakah bisa atau enggak. Nah, tetap bisa ya teman-teman. Oke, jadi di port 3000 ya untuk menjalankannya. Oke, kita udah berhasil menginstal Rails Ruby on Rails-nya. Jadi untuk membuat project, jadi kita untuk berikutnya untuk kalau ingin membuat project baru lagi, teman-teman tidak perlu lagi ini saya close dulu, oke. CMD. Oke, ini oh ya ini gimana ya cara clear di comment form-nya. Oke, buka lagi. Nah, jika teman-teman ingin membuat project baru lagi ya, jadi teman-teman cukup tinggal ini. Nah, create block application membuat sebuah project ya. Ini Rails new. Nah, ini nama projectnya. Apa namanya? Misalnya Rails new. Misalnya web sekolah. Nah, enter. Nanti akan terbuat web sekolah di user di Marda ini. Nah, tapi uh, kalau bisa arahkan langsung ke C ya, ganti ke C, nanti akan dibuat langsung ke C-nya ya. Ini udah selesai. Nanti teman-teman tinggal buka aja projectnya di dengan Visual Studio Code, Penguin Code. Oke, nah, oke. Nah, di sini ada terdiri dari apps ya. Kemudian ada bin ya. Kemudian ada config ya. Ini untuk konfigurasinya nanti ya. Development atau production. Terus ada lagi yang namanya ini rutenya ya, route. Kemudian nah di sini ada yang namanya apps ya, apps. Nah, ini ada MVC ya, controller, ini controllernya. Kemudian ada models, ini modelnya. Kemudian ada views ya, ini viewsnya ya teman-teman. Nah, ini script HTML di dalam ini nanti ya teman-teman. Oke, kita udah berhasil buat sebuah project. Uh, cara buat project di Ruby on Rails ini. Jadi untuk berikutnya kita akan belajar mengulik-ulik uh, project-project ini ya. Kita belajar dari dasar dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.